Di sebuah bukit terpencil di Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua bersama anak gadisnya yang teramat cantik, Darmi. Sejak suaminya tiada, sang ibu membanting tulang sendirian di kebun sayur, berharap anaknya, Darmi, bisa hidup bahagia dan tidak sengsara seperti dirinya. Setiap hari, kulitnya yang dulu cerah semakin menggelap terbakar matahari, tubuhnya semakin kurus, tapi semua itu tak ia hiraukan. Baginya, kebahagiaan Darmi adalah segalanya. Berkat kerja keras ibunya, Darmi tumbuh menjadi gadis yang memesona. Kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam legam terurai indah. Ia selalu memakai pakaian bagus dan perhiasan yang dibelikan ibunya. Namun sayang, kecantikan parasnya tidak seindah hatinya. Darmi tumbuh menjadi gadis yang sombong, manja, dan pemalas. Seharian ia hanya bersolek di depan cermin, mengagumi kecantikannya sendiri. Ia enggan membantu ibunya, bahkan untuk mengambil segelas air pun, ia harus memanggil ibunya yang sedang kelelahan. Suatu ketika, Darmi meminta ibunya membelikan sisir baru yang lebih indah. Tapi kali ini ia bersikeras untuk ikut ke pasar. Alasannya, ia tak percaya selera ibunya dan ingin melihat-lihat perhiasan lain. Dengan berat hati, sang ibu mengizinkan. Darmi berjalan dengan angkuh di depan, memayungi dirinya dengan sehelai daun lebar agar kulitnya tak tersentuh matahari. Sementara di belakangnya, sang ibu bersusah payah menarik gerobak sayur yang berat. Penampilan mereka yang kontras membuat orang-orang memandang heran. Darmi merasa malu. Tak lama, ia bertemu dengan teman-temannya. Ketika mereka bertanya siapa wanita tua di belakangnya, dengan teganya, Darmi menjawab, "Oh, dia hanya pembantuku." Hati ibunya hancur berkeping-keping. Tapi ia hanya bisa diam menahan tangis. Perkataan kejam itu terus diulangi Darmi setiap kali ada yang bertanya, seolah hatinya sudah mati rasa. Di pasar, setelah ibunya selesai menjual sayur, Darmi langsung merampas semua uang hasil jerih payah ibunya. Ia membeli sisir, perhiasan, dan semua barang yang ia inginkan. Tak menyisakan sepeser pun untuk ibunya membeli beras atau bibit tanaman. Ibunya hanya bisa pasrah. Hatinya sudah terlalu lelah. Saat hendak pulang, sekelompok pemuda tampan terpikat oleh kecantikan Darmi dan menawarkan untuk mengantarnya. Ibunya yang khawatir mengikuti dari belakang. Para pemuda itu pun melihat sang ibu dan bertanya lagi, "Gadis secantik kamu, apakah wanita tua itu ibumu?" Darmi tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja bukan. Mana mungkin ibuku seorang gembel. Dia hanya pesuruh di rumahku," jawabnya, pongah. Saat itulah, kesabaran sang ibu habis. Hatinya sudah tak sanggup lagi menahan sakit. Ia melepaskan gerobaknya, bersimpuh di tanah, dan menangis sejadi-jadinya. Dengan hati yang hancur, ia menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi menanggung derita ini. Hukumlah anak durhaka ini." Seketika, langit menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar. Darmi yang sedang tertawa tiba-tiba merasakan kakinya menjadi kaku dan berat. Ia menjerit ketakutan saat menyadari kakinya perlahan berubah menjadi batu. "Ibu, ibu, tolong aku. Maafkan aku, ibu," teriaknya histeris. Kutukan itu terus merambat naik ke seluruh tubuhnya. Sang ibu hanya bisa menangis melihat putrinya berubah menjadi batu di depan matanya. Dalam penyesalan yang terlambat, Darmi terus memanggil ibunya hingga seluruh tubuhnya membatu. Anehnya, meski sudah menjadi batu, air mata terus mengalir dari sana. Masyarakat sekitar kemudian menamainya Batu Menangis sebagai pengingat abadi akan akibat dari durhaka
kepada seorang ibu. Kisah ini mengajarkan kita betapa berharganya kasih sayang seorang ibu dan betapa besar dosa jika kita menyakiti hatinya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.